Halo semua, bertemu lagi di channel YouTube Rositio Herunisa. Pada video ini kita masih membahas bab 1 yaitu pola bilangan matematika kelas 8 di semester 1. Nah, topik kali ini yaitu menentukan angka satuan pada bilangan berpangkat dan membahas pula mengenai barisan bilangan Fibonacci. Nah, seperti apa bagaimana menentukan bilangan berpangkat, satuan dari bilangan berpangkat, dan apa itu barisan Fibonacci? Maka ikuti terus ya videonya. Nah, kita langsung saja. 1.11 yaitu tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, bagaimanakah untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100? Nah, kita bisa mencari pola bilangan yang terbentuk dari perpangkatan 3 ya, sehingga kita bisa menentukan angka satuannya dengan cara yang lebih cepat. Nah, kita tidak harus mengalihkan 3 pangkat 100 ya, atau 3 kali 3 kali 3 sampai 100 kali. Itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kita akan mencari pola yang terbentuk dari perpangkatan 3 pangkat 100. Nah, caranya kita mencari pola pada angka satuan basis 3 dari yang paling sederhana ya. Kita temukan dulu polanya. Kita mulai dari 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 itu nilainya adalah 3. Nah, angka satuannya yaitu 3. Sedangkan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Angka satuannya adalah 9. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. 3 kali itu sama dengan 27. Angka satuannya yaitu 7. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Nilainya adalah 81. Angka satuannya adalah 1. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu nilainya adalah 243. Angka satuannya adalah 3. 3 pangkat 6 itu nilainya adalah 729. Angka satuannya adalah 9. 3 pangkat 7 itu sama dengan 2187. Angka satuannya 7. Sedangkan 3 pangkat 8, 6561. Angka satuannya itu adalah 1. Nah, jika kita perhatikan di sini, angka satuan pada perpangkatan 3 itu ada pola yang terbentuk. Ya, di sini dari 3 pangkat 1, angka satuannya 3971. 3971. Berarti selanjutnya juga pasti 3971. Ya. Jika dia pangkatnya 1, angka satuannya itu 3. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang 3 pangkat 5 juga angka satuannya itu adalah 3. Kalau 3 pangkat 2 itu angka satuannya itu 9. Nah, 9 itu sama dengannya angka satuannya yang pada perpangkatan 3 pangkat 6. Ya, di sini 3 pangkat 3 itu nilainya 27, angka satuannya 7. Oh, ternyata dia sama dengan 3 pangkat 7 yang angka satuannya 7. 3 pangkat 4 itu nilainya adalah 81, angka satuannya 1, dan ternyata dia sama dengan 3 pangkat 8. Nah, lalu bagaimana jika yang ditanyakan itu 3 pangkat 100? Apakah kita akan menuliskan 3971 sampai 100 kali? Oh, tentu saja tidak perlu ya. Kita hanya cukup memperhatikan polanya saja ya. Nah, kita mulai dari untuk menentukan angka satuan dari perpangkatan 3 ada semua pangkatnya kita bagi dengan 4 ya, karena angka satuannya itu berulang sebanyak 4 kali. Nah, ada 4 kondisi yang perlu kita perhatikan. Jika pangkat dibagi 4 dan sisanya itu 1, maka angka satuannya itu 3. Jika pangkat dibagi 4 dan sisanya 2, maka angka satuannya 9. Jika pangkat dibagi 4 dan sisanya 3, maka angka satuannya adalah 7. Sedangkan yang keempat ya, yang kondisi keempat, jika pangkat dibagi 4 dan sisanya 0, maka angka satuannya itu adalah 1. Ya. Nah, coba kita menjawab untuk pertanyaan pada contoh tersebut ya, yaitu 3 pangkat 100. 3 pangkat 100.
Pangkatnya itu adalah 100. Nah, kita coba membagi 100 ya dengan 4. 100 dibagi dengan 4 itu sama dengan 25. Sisanya berapa? Pas ya, sisanya itu adalah 0. Nah, karena sisanya 0, maka angka satuannya itu adalah 1. Nah, jadi 3 pangkat 100, angka satuannya itu adalah 1. Ya, angka satuannya 1. Nah, seperti inilah untuk menentukan angka satuan pada perpangkatan 3 ya. Sebenarnya untuk perpangkatan yang lain caranya juga sama. Sekarang coba kalian uji coba dengan perpangkatan 2. Berapakah angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100? Coba dikerjakan ya. Ke contoh 1.12 yaitu bilangan Fibonacci. Apa sih bilangan Fibonacci? Nah, coba kita perhatikan contoh trik ini. Ada pola bilangan yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Nah, oke, saya tuliskan kembali bilangan tersebut yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Dan tentukanlah 3 bilangan berikutnya. Nah, jika kita perhatikan dari suku yang pertama yaitu 0, suku yang kedua 1, suku yang ketiga itu 1. Suku yang ketiga yang ini ya, itu merupakan kalau kita perhatikan dia hasil dari penjumlahan 0 ditambah 1. Ya, itu sama dengan 1. Sedangkan suku yang keempat yang ini jika kita perhatikan 2 itu hasil perolehan dari 1 ditambah 1. Ya. Sedangkan 3, nah suku yang kelima ini kalau kita perhatikan adalah penjumlahan dari 1 ditambah dengan 2, itu sama dengan 3. Nah, sedangkan 5, nah kalau kita perhatikan juga ternyata 5 itu juga hasil penjumlahan dari 2 ditambah dengan 3. Begitu juga untuk 8 itu sama saja penjumlahan dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. Begitu juga untuk 13, penjumlahan dari 5 ditambah 8 maksudnya, itu sama dengan 13. Begitu juga untuk 21, itu juga hasil penjumlahan dari 8 ditambah 13, sama dengan 21. Berarti suku selanjutnya itu adalah berapa? Tinggal kita menjumlahkan 13 ditambah 21, nilainya adalah 34. Ya. Maka suku selanjutnya juga 34 ditambah 21 yaitu 55. Nah, kemudian suku selanjutnya juga 55 ditambah dengan 34 itu sama dengan 89. Nah, jadi pada barisan contoh ini untuk menentukan suku selanjutnya adalah dengan untuk menentukan suku ke n dari suatu barisan bilangan Fibonacci adalah dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Contoh seperti yang tadi, untuk menentukan suku ketiga adalah dengan menjumlahkan suku ke-1 ditambah suku kedua. Atau misalkan untuk menentukan suku ke-10, berarti suku ke-8 ditambah suku ke-9. Itulah yang dimaksud dengan barisan bilangan Fibonacci. Demikianlah pembahasan pada video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.